Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Sebelum dimulai disiapkan dulu nak kelasnya. Siapa ketua kelasnya? Citra ya? Kelas Baik 8. Bu. Ya, berdoa habis itu salam ya nak. Mengucapkan salam. Oke teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Ibu. Siang Bu. Ya, kurang kenceng nih suaranya nih, kayak masih lemes nih, soalnya mau deket-deket jam istirahat. Selamat siang, nak. Siang Ibu. Siang Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat Ibu. Alhamdulillah baik semua ya, nak. Ya, jadi sebelum kita mulai, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Tuti hadir. Hadir Bu. Evi hadir. Hadir Bu. Endah hadir. Hadir Bu. Reni hadir. Hadir Bu. Citra hadir. Hadir Ibu. Lamin hadir. Ya, hadir Bu. Vera hadir. Vera mungkin lagi nggak dengar. Vera ke toilet Bu. Hadir Bu, hadir. Oh, hadir. Ya, Ida hadir. Hadir Bu. Alhamdulillah semuanya sehat ya, hadir semua. Jadi sebelum mulai pembelajaran nanti Ibu akan menayangkan video, tapi sebelum mulai Ibu mau cek konsentrasi kalian dulu. Ya, siap ya. Nah, ini Ibu mau senam jari. Ya, coba semua tangannya seperti ini. Tunjuknya di atas semua. Oke. Bu Tuti tangannya belum seperti ini. Bu Evi mana? Evi mana tangannya? Oke. Nah, putar ke kanan. Ya, putar ke kanan. Putar ke kiri. Ya, putar ke kanan lagi. Oke. Maju, tangannya maju, maju ke depan, maju ke belakang. Pegang dahi. Oke, pegang dahi. Ya, berarti yang konsentrasi hanya Endah ya. Oh, hanya Endah dan Citra. Oke, Reni, Tuti, sama Evi belum konsentrasi nih pikirannya. Oke, nak. Jadi kalau di dalam kelas, pikirannya di dalam kelas. Jadi yang di luar-luar sana, yang tadi kalian misalnya cekcoklah sama orang tua, atau misalnya tadi sebelah sama temannya dilupakan. Ya, sekarang semua pikirannya ada di dalam kelas. Baik, jadi sekarang kita mengamati video terlebih dahulu. Jadi mengamati video, kalian amati, tidak ada yang ngobrol, semuanya menyimak video. Oke?
Baik, Nak. Kita sudah menyimak bersama video pengolahan ya. Tadi videonya tentang pengolahan apa, Nak? Pengolahan nasi uduk, Bu. Pengolahan nasi uduk, bagus, Tuti. Kemudian Ibu mau tanya, bahan dasarnya dari apa? Nasi, beras, Bu. Nasi beras, bagus, Endah ya, benar ya, nasi dan beras. Kemudian tadi kan kalian lihat ya, tidak hanya ada beras di situ ya, selain ada beras ada apa lagi, Endah? Ada santan, Bu. Santan, terus selain santan ada apa lagi? Ada bumbu-bumbu, Bu. Ada bumbunya kencur. Ada kencur, bumbunya apa lagi? Ada bawang, ada serai, Bu. Bawang, betul, Tuti ya. Ada serai. Bawangnya serai ya. Nah, Ada daun-daun gitu kalau saya ya, lihat. ya itu namanya daun salam ya, Nak. Jadi tadi bahan dasarnya benar apa yang dikatakan Tuti, yaitu adalah beras. Kemudian selain ada beras, tadi kan udah dijawab sama Endah sama Tuti bahwa ada bawang merah, ada serai, lalu ada daun salam, ada garam. Nah, itu disebutnya sebagai bahan apa ya, Nak? Bahan baku. Ayo, siapa yang bisa jawab? Bahan apa? Bahan baku. Bahan baku. Ya. Kurang tepat Bahan ya. baku. Bahan baku atau bahan dasar ya, Bu? Tadi kan Ibu tanya bahan dasarnya, tadi kan Putih yang jawab sendiri. Bahan dasarnya adalah beras. Nah, selain dari beras tadi yang sudah disebutkan, itu namanya bahan apa ya kira-kira? Tambahan ya, Bu. Betul. Siapa tadi tuh yang jawab tambahan? Saya, Bu. Oh, Reni yang jawab ya. Benar ya, itu bahan tambahan atau bisa juga disebut bahan bantu. Jadi dalam suatu makanan, suatu produk ya, bisa menciptakan produk yang sempurna itu pastinya ada bahan dasar sama ada bahan bantu. Kalau bahan dasar itu adalah bahan utama yang dimana kalau tidak ada bahan itu, suatu produk tidak akan bisa jadi gitu ya. Nah, bahan bantu itu juga sangat bermanfaat ya, maksudnya sangat membantu gitu karena sebagai penambah rasa, kemudian sebagai aroma. Nah, itu adalah fungsinya dari bahan bantu. Oke, tadi kalian sudah tahu ya apa itu bahan dasar, bahan bantu, kemudian nama pengolahannya apa, ini tentang nasi uduk Betawi. Ada nggak yang belum pernah makan nasi uduk Betawi? Kayaknya udah pernah semua ya. Sudah, Ibu. Udah. Nah, teknik pengolahannya dengan cara apa tadi masaknya? Itu habis diaron lalu dikukus ya, Bu. Betul, Citra. Jadi teknik pengolahannya itu dengan diaron sama dikukus. Gampang ya cara buat nasi uduk ya, Nak? Iya, Bu. Ya. Kemudian kalau beras itu termasuk tanaman apa? Kelompok tanaman apa? Serealia, Bu. Serealia, Bu. Siapa itu yang jawab serealia? Saya, Bu. Tuti. Oke, Peter itu Tuti banyak nih dapat banyak jawabnya nih. Berarti kamu menyimak nih Tuti nih. Keren ya Tuti. Nah, sekarang kita simak ya ke video kedua. Ada yang ngantuk nggak? Ngantuk nggak? Evi ngantuk nggak? Enggak, Bu. Nggak. Endah, ngantuk nggak Endah? Lapar, Bu. Oh, lapar. Sabar ya Nak, bentar lagi bel istirahat. Oke? Udah kerucuk-kerucuk ya? Oke, kita lihat pengolahan makanan selanjutnya. Ini videonya cuma 4-5 menit ya. Kita simak bersama.
Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my YouTube channel Buko Kristanto Kitchen. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Masak sederhana diawali dengan doa, bahan seadanya, hasil istimewa. Kali ini aku bakal bikin resep bola-bola ubi yang anti gagal. Ini aku pakai resepnya dari Kak Tasya. Aku pertama kali coba yang pakai ubi cilembu dan langsung berhasil rek, beneran sesuai keinginanku. Favorit banget, aku sampai pengen bela-belain cari itu nggak ada ya rek ya. Dan aku bikin sendiri akhirnya berhasil dong, mantap. Ini aku kasih resepnya juga, tips dan triknya juga ya. Oke. Pertama kita rebus ubi cilembunya dulu. Jangan pakai ubi ungu rek ya, karena ubi ungu itu agak susah mengembangnya nanti. Jadi aku ini pakai ubi cilembu atau ubi yang kuning. Kemudian dikupas sampai benar-benar bersih, nggak ada kulitnya ya. Kalau pakai ubi cilembu nanti rasanya itu lebih wangi, kemudian lebih manis. Kemudian dilembutkan, ini dihancurkan pakai garpu atau pakai tangan juga boleh. Dihancurkan sampai selembut mungkin ya, sebisa kalian sembut mungkin. Dan dikasih gula pasir ya, 2 sendok makan. Gula pasirnya 2 sendok makan. Nanti resepnya tak taruh di kolom deskripsi, oke? Kalau sudah lembut tinggal kita tambahkan tepung kanji atau tepung tapioka ya, atau tepung sagu sama aja. Kemudian pakai garam buat apa? Biar rasanya itu gurih gitu loh rek. Garam 1/4 sendok teh aja. Kemudian baking powdernya 1/4 sendok teh. Aku pakai merek yang Hercules rek ya, yang double acting. Kalian beli di toko bahan kue pasti ada. Dan itu menurutku yang membuat anti gagal sih rek. Baking powdernya juga salah satunya. Kemudian ini dihaluskan dulu, dicampur sampai tepung-tepungnya nggak kelihatan. Dicampur dulu ya. Kemudian kita tambahkan air kurang lebih 2 sendok makan. Kalau 2 sendok makan masih keras, boleh ditambahkan per 1 sendok makan ya. Kalau sampai hasilnya tuh agak kayak lembek gitu loh rek, nanti bisa dibulet-bulet. Nah, ini total airnya aku 2 sendok makan ya. Kalau sudah lembut seperti ini tinggal kita bunder-bunder kayak gini sampai mulus ya, sampai luarnya itu mulus. Jangan terlalu kecil rek, jangan takut nanti gede karena mengembangnya itu nggak terlalu berapa kali lipat nggak korek. Kayak 2 kali lipat gitu loh mengembangi. Jadi agak gede-gede aja nggak apa-apa. Kalau ditimbang itu kurang lebih 15 gram ya. Hasilnya kan seperti ini. Aku ini bikin pakai ubi 1/4 kilo ya atau 250 gram. Nah, di sini aku pakai penggorengan pan dari Stain Cookware. Ini yang paket Onyx, ini yang super jumbo buat menggoreng. Nah, teksturnya bagus kan? Super mewah rek. Nabung, gas. Semangat nabung buat beli Stain Cookware. Tak kelindak dulu ya. Jangan itu rek ya, jangan seuzon ini tak cuci dulu kok. Apinya harus kecil pol. Kemudian minyaknya agak banyak ya, tapi jangan terlalu banyak sih nggak. Pokoknya sampai agak tenggelam lah. Yang penting apinya harus super kecil. Nah, cara menggorengnya ini kan kalian cemplungkan ya. Tunggu kira-kira 2 menit atau 1,5 menit lah. Dia itu bakal agak ngembang sedikit ya. Nah, itu kalian agak aduk-aduk aja rek. Jangan didiemin ya. Diaduk-aduk gitu loh rek. Pokoknya kalau sudah agak mulai mencoklat seperti ini, itu bisa dipencet-pencet. Pencetnya tekniknya gimana? Asal aja nggak apa-apa rek. Kalian pencet bejek gitu aja. Cuma pelan-pelan. Nanti tunggu mengembang dulu. Kemudian baru pencet. Tunggu mengembang dulu. Kemudian baru pencet gitu. Kalau percobaan pertama nggak bulat sempurna nggak apa-apa. Yang penting ngembang rek. Apinya super kecil ya. Nggak sampai menyentuh ke wajannya. Gitu. Selesainya kapan? Sesuai selera kalian rek. Kalau menurut kalian besarnya sudah sesuai, ya sudah stop aja nggak apa-apa. Nggak terlalu full kopong nggak apa-apa. Yang penting ada rongganya di dalam. Ini aku nggak terlalu full kopong rek, tapi bisa dikopongkan full gitu. Nah ini dia sudah jadi semua. Lucu kan rek mangkokku ya. Minion. Donald bebek deh. Gila pokoknya kuning. Nanti tak kasih tahu dalamnya rek yo. Ya ini yo. Ini nggak full kopong sih, tapi termasuk berhasil gitu loh rek. Tak gunting ya. Ini luarnya super keras, crunchy, kayak renyah gitu loh. Lah hasilnya kan seperti ini loh. Kayak yang dijual-jual kan. Kalau aku malah seneng masih ada kayak kenyal-kenyalnya gitu.
wajib coba rek, beneran anti gagal. Oke, wajib coba. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, tadi tentang apa ya videonya? Buat Bola-bola bola-bola Bu. ubi. Bola-bola ubi. Seneng banget ke jawabnya. Bu Evi sudah pernah nyobain bola-bola ubi? Sudah pernah nyoba makan Bu, buatnya belum. Oh, udah pernah makan. Di mana Ya, belinya? Waktu itu nyobain di mana? dia orang jualan lewat Bu. Oh, lewat-lewat, abangnya lewat-lewat. Ya, Rasanya kayak gimana? enak Bu. Ada manis-manis gurih. Manis-manis gurih. Terus dalamnya kopong kayak tadi? Ya, Oh, dalamnya gitu. kopong. Oke, yang lain ada yang udah pernah nyoba juga makan bola-bola ubi atau yang warnanya agak beda gitu, tapi bola-bola ubi juga. Ada yang pernah? Selain Evi? Warnanya ungu Bu biasanya. Oh, ungu. Reni pernah nyobain yang ungu. Belinya di mana Iya, Bu, Reni pernah, Bu. nyobainnya? Nyobainnya di mana Dikasih Reni? temen Bu. Oh, dikasih teman. Temennya baik banget ya Reni ya. Iya Bu. Temennya saya Ibu. Siapa lagi yang pernah nyobain makan Saya udah pernah bola-bola Bu. ubi? Siapa yang jawab? Oh, Citra. Ya, Citra pernah makan apa pernah buat nih? Jangan-jangan pernah buat. Saya pernah buat Bu sama ibu saya. Woi, keren. Saya tadi dikasih Citra sama. Citra Bu. Oh, dikasih Saya, Citra. Saya punya nggak saya dikasih, saya kasih Reni Bu, punya saya Bu. Iya. Oke, baik banget ya Citra nih, emang orangnya nih. Nah, dari video pembuatan atau pengolahan bola-bola ubi tadi, kalian lihat tadi orangnya, kalian paham kan? Itu orangnya orang Jawa, sepertinya dialeknya dialek Jawa. Ya, kalian paham kan apa yang dimaksud sama yang pembawa videonya tadi? Kemudian, coba ada yang bisa menceritakan tahapan prosesnya itu seperti apa dari ubi, terus dia berubah langsung menjadi bola-bola ubi. Siapa yang mau menjawab? Citra Bu, kita udah pernah buat kan? Oh iya, Citra pernah buat, betul-betul. Terima kasih Evi. Jadi pertama-tama itu ubinya direbus dahulu. Habis itu dikupas, lalu dihaluskan, terus ditambahkan dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung tapioka, gula dan garam, dan ada baking powdernya juga Bu. Lalu dibulat-bulatkan dan digoreng sampai agak sedikit golden brown atau kecoklatan kemasan itu. Oke, bagus sekali Citra. Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat Citra. Lamin mana Lamin? Lamin nyimak kan Lamin? Lamin tidur Bu. Lamin tidur ya, kayaknya dari tadi ini bengong ya, kayaknya Lamin ya. Oke, Lamin. Halo Lamin. Tiduran nggak Bu? Oh, Lamin sepertinya saya nggak kedengeran ya. Jadi kalian simak ya nak. Nanti kalau pada saat ibu tanya kalian tidak bisa menjawab, maju ke depan. Setuju? Ya Bu. Iya Bu. Setuju Bu. Oke. Lamin, ibu mau tanya Iya, Bu. Lamin. Ya, Iya, kita Bu. lihat nih, Lamin bisa jawab apa enggak. Ada tadi kayaknya bengong nih mikirin. Evi apa? Lamin. Iya. Iya. Gimana Bu? Ketiduran. Oh, ketiduran ya. Baik, Lamin, ibu mau tanya. Tadi kan katanya Citra ini pembuatan bola-bola ubi ungu, dan tadi Citra sudah menceritakan kembali apa yang ditonton tentang proses pembuatan bola-bola ubi ya. Teknik pengolahannya apa ya, Lamin? Iya Bu. Teknik
pengolahan pembuatan bola-bola ubi apa ya? Kalau enggak salah direbus ya Bu ya, sama goreng ya. Kalau enggak salah. Betul. Ya, Gitu. betul Amin. Ya, berarti kamu menyimak ya, keren. Iya. Ya, direbus dan digoreng. Ya, jadi walaupun kamu lagi mikirin seseorang tapi tetap menyimak ya, ya Nak ya. Iya Baik. Bu, ini lagi ngelamun Bu, tadi ada. Namun, oh ya, ya, ya. Oke. Kemudian Endah. Endah kayaknya lagi bengong ya Endah ya. Nah, jadi tadi teknik pengolahannya benar ya, dengan cara direbus sama dengan digoreng. Pada saat video pertama, teknik pengolahannya dengan apa tadi? Nasi uduk Betawi, Lamin? Diaron sama dikukus, Bu. Diaron dan dikukus. Jadi kalian sudah dapat 4 ya, sudah tahu 4 teknik pengolahan, yaitu diaron, dikukus, direbus, dan digoreng. Oke, untuk video selanjutnya, ini video yang terakhir ya. Video yang ketiga kita, oh ya, Ibu lupa tanya, ubi itu termasuk jenis tanaman apa ya? Umbi-umbian. Iya, betul, umbi-umbian ya. Jadi umbi-umbian ada nggak sih selain ubi gitu? Ada, Bu. Bu. Apa aja? Ada singkong, Kentang, talas. Ada singkong, kentang, talas. Ya, betul ya. Jadi kalian mah udah tahu lah ya kalau macam-macam umbian tuh seperti itu. Baik, kita lanjut ke video ketiga. Jadi kita simak lagi video ketiga. Kalian ngantuk nggak? Masih semangat kan? Nasi, Bu. Alhamdulillah. Baik. Nonton 2 pengolahan makanan. Nah, sekarang biar gak seret, kita nonton pengolahan minuman. Silakan disimak videonya. Assalamualaikum, hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Dapur Adis. Hari ini saya mau ngajak teman-teman masak susu kedelai. So, yuk langsung ke cara pembuatannya. Di sini saya punya 150 gram kacang kedelai. Sebelum kita olah, ini harus kita cuci dulu sampai bersih. Cara cucinya itu sama seperti kita nyuci beras. Setelah bilasan ketiga, baru kita rendam dengan air. Kita rendam kacang kedelainya ini sebaiknya sih semalaman. Cuman kalau seandainya mau cepat, ya paling enggak 7 jam lah. Ini saya udah punya nih kacang kedelai yang udah saya rendam 7 jam tadi, saya rendam dari pagi. Kelihatannya teman-teman beda sama yang awal. Ini kacang kedelai yang belum kita rendam. Nah, yang ini yang udah direndam. Kelihatan ya, lebih besar yang ini. Nah, kalau seandainya itu semalaman, biasanya itu lebih besar lagi. Setelah direndam gini, kita buka nih, kita kupas kulit ari kacang kedelainya ini untuk menghasilkan susu kedelai yang lebih enak dan warnanya tuh lebih putih biasanya. Nah, kelihatannya teman-teman, kulit ari kacang kedelainya udah ngelupas. Tuh, bersih. Sekarang kita pisahkan kulit arinya. Kedelainya udah selesai kita bersihkan dari kulit arinya. Sekarang kita blender. Kita masukin air. Di sini saya memakai total airnya 1200 ml. Cuman jangan dimasukin semua, setengah-setengah dulu karena saya mau bikin 2 kali penyaringan. Masukin dulu setengah.
Sekarang akan kita saring menggunakan kain. Sebaiknya sih kain yang lebih tipis, jadi lebih mudah diperas. Tapi kalau saya nggak punya, saya pakai kain ini aja. Tapi kain bersih ya teman-teman, bukan kain lap. Ini kita peras sari-sari kedelainya. Ini ampas kedelai halusnya. Kita masukin lagi ke dalam blender untuk di blender lagi menggunakan air untuk yang kedua kalinya. Tambahkan sisa air. Nah, ini kita saring lagi ya kayak tadi. Ini udah selesai kita peras, dapatnya segini. Tapi dia kan ada busa-busanya gini teman-teman. Saya kurang suka ada busa-busanya, jadi mau saya buang aja busa-busanya. Pisahin. Ini susu kedelainya kita masak dengan api kecil sampai dia mendidih. Dan diusahakan susu kedelai ini jangan ditinggal ya teman-teman, terus diaduk aja. Soalnya dia cepat matang. Takutnya kalau nggak diaduk dia malah jadi pecah. Saya mau nambahin 1 lembar daun pandan biar aromanya wangi. Saya tambahkan 1/8 sendok teh garam. Saya masak susu kedelainya sengaja tidak ditambahin gula karena kadang-kadang tuh ada yang suka manis, ada yang suka rasanya susu kedelai original. Jadi nanti alternatifnya kita bikin simple sirup aja. Jadi pas mau minum, kalau mau manis tinggal ditambahin simple sirup. Kita masak susu kedelainya dengan api kecil sampai dia mendidih. Dan jangan lupa sambil diaduk ya teman-teman. Nah ini juga busa-busanya kalau misalnya masih ada, kalau mau dibuang juga boleh diambil. Ini susu kedelainya udah mendidih ya teman-teman. Sekarang kita matikan dan tinggal kita sajikan. Susu kedelai ala dapur Adisnya udah jadi. Sekarang kita cicipi ya teman-teman. Ayo kita minum. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masih hangat. Masih hangat-hangat kita minum. Segar. Susu kedelai ini rasanya bisa teman-teman variasiin sesuai selera teman-teman di rumah. Bisa rasa coklat, rasa green tea, atau rasa yang lainnya lah pokoknya. Terus juga bisa dibikin resep kembang tahu ataupun resep silty puding. Untuk resep silty pudingnya teman-teman bisa cek di sini nih di atas atau ada di description box ya teman-teman. Oke sip. Kita lanjut sarapan ya teman-teman. Jangan lupa cobain resep ini di rumah. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share juga ke semua sosial media yang teman-teman punya. Oke, saya Rahman. Saya Adis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Assalamualaikum. Oke, ya. Tadi pembuatan apa, Nak? Susu kedelai. Sule ya. Oh itu bahasa sekarang sule ya. Susu kacang kedelai, susu kedelai ya Nak. Oke tadi membuat susu kedelai dengan teknik apa ya Endah? Direbus Bu, Direbus, disaring, disaring, haluskan. Ya. Terus tadi kan ada proses perendaman ya. Pada lihat kan? Kacangnya itu direndam Iya, dulu Bu. kan sebelum direbus. Itu tujuannya untuk apa? Kalau tadi yang nyimak pasti bisa jawab. Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, tadi kan ada sebelum dia rebus tuh direndam dulu kacangnya. Tujuannya untuk apa? Direndam kacangnya? Biar gak Lamin keras mungkin Bu, bisa ya. jawab. Biar empuk Biar- Bu. Biar empuk, Nah, betul. ya. Kemudian selain biar empuk, biar apa lagi? Udah dikupas, Bu.
Dikupas, ya. Setelah dikupas kan direndam, Oh, nah. dikupas dulu nggih. Memudahkan Iya. proses Kamu mau, penghalusan. Lamin, kamu Iya, mau Bu. makan susu kacang kedelai tapi nggak dikupas dulu? Ibu mah nggak mau, ya. Iya, Bu. Saya biasanya begitu. Supaya Oh, kacangnya besar, supaya Bu. kacangnya lebih Biar betul, tidak ada yang Enda, terbuang, Bu. supaya kacangnya lebih besar ya. Nah, itu dia. Jadi kenapa sih harus dikupas dulu? Tapi itu opsi ya, terserah ya. Tadi kan hasilnya warnanya putih bersih ya, Nak, hasil susu kacang kedelainya. Nah, jadi Ya, supaya seperti kulit saya, Bu. wih, gak ada yang sorakin untungnya ya. Ya, Enda putih sekali kulitnya ya. Baik. Jadi susu kacang kedelainya supaya menghasilkan warna yang putih bersih, makanya dikupas terlebih dahulu. Mungkin kalau Lamin sukanya yang warnanya agak butek-butek gitu kali ya, Nak ya. Mungkin lebih enak gitu pada saat diminum, ya. Oke. Nah, ini kan kedelai. Susu kan warnanya butek ya, Bu. Susu, oh iya, kalau susu warna butek. Lamin nih kalau ngomongin susu pas langsung ini nih udah nggak ngantuk lagi, ya kan? Oke. Nah, untuk kacang, nah mungkin kalau kacang kedelai kan biasanya kalian makannya dalam bentuk tempe ya, seringnya kan tempe, terus tadi susu kedelai juga pasti ada yang udah pernah minum. Kalau kacang kedelainya asli, pernah nggak makan gitu tanpa diolah apa-apa? Digoreng, Bu, pernahnya, Bu. Kalau mentah nggak pernah, Bu. Mentah nggak pernah, ya betul, digoreng terus dimakan langsung gitu, nggak dimakan pakai apa-apa lagi? Dikasih perasa aja, Bu, biasanya. Oh, dikasih perasa. Ada yang ini ya, yang kayak dibungkus kecil-kecil gitu ya, Nak? Nah, Ya, itu Bu, biasanya buat bener, Bu. cemilan tuh. Atau biasanya kalau kacang kedelai itu dibubur ya, bubur ayam. Ya, di bubur ayam tuh biasanya ada tambahan kacang ya, kedelai. buat toppingnya, Bu. Iya, buat toppingnya. Jadi bahan dasar membuat susu kacang kedelai apa? Kacang kedelai, Bu. Iya, iya gampang kan. Terus selain itu bahannya apa lagi? Citra kayaknya bengong. Ini Citra kenapa ini Citra bengong? Yuk, selain kacang kedelai apalagi tadi? Air, untuk Bu. membuat air. Kemudian apalagi? Cuma air doang sama kacang. Kayak gula, Bu. Gula. Nah, betul ya. Jadi supaya rasanya itu tidak hambar, makanya ditambahkan dengan gula supaya rasanya itu manis seperti wajahnya Citra. Oke, ya. Nah, sekarang kalian kan sudah tahu nih, tadi ada umbi-umbian. Ya, tadi kan udah ditayangkan tentang pengolahan umbi-umbian, kemudian serelia tadi beras ya. Dan terakhir ini kacang kedelai termasuk ke kacang-kacangan. Namun kalian kan belum paham betul nih macam-macam dari kacang itu apa saja, macam-macam beras, macam-macam umbi, dan manfaatnya pasti kan kalian masih banyak yang belum tahu. Bahwa kalau umbi, serelia, dan kacang ini memiliki manfaat masing-masing dan memiliki kandungan gizi. Nah, jadi supaya lebih jelasnya, Ibu akan memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan selanjutnya itu masing-masing dari kalian berkelompok membuat presentasi. Ya, Ibu bagi ya kelompoknya ya, Nak. Untuk kelompok umbi, kelompok umbi-umbian itu ada Citra, kemudian ada Evi, lalu ada Endah. Lamin aja deh, Lamin ya. Lamin. Iya, Bu. Kemudian kelompok serealia.
Kelompok serealia itu ada Ida, ada Vera, sama ada Reni. Kemudian kelompok kacang-kacangan. Siapa yang namanya belum Ibu sebut ya? Tuti ya, Nak? Saya belum, Bu. Siapa? Tuti, Bu, belum. Tuti. Tuti belum ya? Tuti sama Yasinta nggak ada ya, Nak? Oh ya, tadi Reni nggak jadi deh di kelompok serealia, jadi di kelompok kacang-kacangan aja. Nah, terus terakhir di kelompok teknik pengolahan. Siapa yang belum disebut? Sudah semua? Endah belum ya? Ya. Endah belum, Bu. Ya, di kelompok teknik pengolahan itu ada Endah. Oke, Bu. Ya. Oke. Jadi sekarang Ibu mau menayangkan apa saja yang harus kalian cantumkan di dalam presentasi. Jadi supaya nanti nggak nanya lagi nih, tiba-tiba nge-WA Ibu, Bu, ini benar nggak Bu, ini benar nggak Bu? Nah, makanya sekarang Ibu mau memberitahu apa saja yang harus kalian cantumkan di dalam presentasi. Simak ya semua ya, Nak. Jangan ada yang ngobrol. Nah, ini kan sudah terlihat ya. Itu pengolahan bahan pangan, serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Setelah mempelajari bab ini, siswa mampu yang pertama mengemukakan pendapat tentang keragaman bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, mengidentifikasi jenis manfaat dan teknik pengolahan, serta memahami pengertian bahan pangan kacang-kacangan, umbi berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, merancang pembuatan produk olahan pangan dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman berdasarkan orisinilitas. Maksudnya orisinilitas itu keaslian, ide ya. Jadi ide yang jujur terhadap diri sendiri. Jadi Ibu harap kalian memiliki idenya itu dari ide kalian sendiri gitu, tidak dari orang lain. Lalu yang keempat, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan karya pengolahan pangan dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi makanan atau minuman sesuai kebutuhan wilayah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan disiplin dan tanggung jawab. Jadi pada akhir pembelajaran ini kan sekitar 5 pertemuan seharusnya ya. Nah, nanti pada saat akhir pertemuan itu kita praktik. Gitu. Jadi untuk yang sekarang ini kalian harus tahu dulu yang di poin 1 sampai poin 3. Nah, ini tadi kelompok serealia siapa tadi ya? Ini diperhatikan nih. Jadi serealia itu ada beras. Beras itu ada 3 macam. Ada beras putih, beras merah, dan beras hitam. Lalu jagung juga termasuk serealia, gandum, dan sorghum. Nah, ini nanti kalian dibuat PPT-nya. Jadi kalau yang nggak tahu sorghum itu apa sih, Bu? Kita lihat di pertemuan selanjutnya. Nah, ini tugas kelompoknya. Kalian nanti Ibu akan membagikan LKPD, lalu membuat presentasi PowerPoint. Konten PPT serealia. Jadi di dalam PowerPoint-nya itu kalian harus ada tentang pengertian serealia, jenis serealia, manfaat serealia, olahan makanan atau minuman dari serealia.
Nah, nanti pada saat kalian cantumkan nih olahan nih, misalnya contohnya dari Serelia tadi kan nasi uduk ya nak. Nasi uduk, terus di bawahnya harus ada gambar nasi uduknya. Kemudian di bawah gambar nasi uduk kalian tulis bahan dasar titik 2 apa, bahan bantu titik 2 apa, terus teknik pengolahannya apa. Satu lagi, poin 6, Ibu lupa mencantumkan, yaitu alat ya, yaitu alat. Nah, yang halo nak, halo. Iya, Bu. Ya, Bu. Ini terakhir sampai mana ya? Masih di Serelia ya nak? Iya Bu, masih di Serelia Bu. Oke, mohon maaf ya. Nah, sudah terlihat kan? Oke. Nah, ini yang kedua, kelompok kacang-kacangan. Oke, tadi sampai mana ya? Sampai Serelia udah semua kan? Udah Bu. Udah ya. Jadi tadi Ibu udah bilang belum? Tadi kedengeran nggak yang Ibu bilang? Yang kita bahas ini adalah bahan pangan yang dibudidayakan di Indonesia. Nah, untuk kacang-kacangan ini hanya dibagi 3 ya. Maksudnya kita bahas 3, kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai.
Nah, isi konten PPT-nya sama tadi seperti yang konten PPT Serelia, harus ada pengertian jenis, manfaat, olahan makanannya, teknik pengolahan, dan alat pengolahan. Ya, ini catatan. Di dalam PPT-nya itu harus ada gambar, warna tulisannya juga jelas, jadi jangan nanti kita berangkat gitu antara gambar sama tulisannya. Jadi tulisannya nggak kelihatan. Baik, untuk kelompok selanjutnya itu kelompok umbi-umbian. Nah, ini umbi-umbiannya juga umbi-umbian yang dibudidayakan di Indonesia. Ada ubi jalar, ubi kayu atau singkong, ada talas dan kentang. Nah, ubi jalar tuh nanti dibagi 3 tuh, kalian cari tahu tuh ubi jalar itu apa aja. Nah, tugas kelompoknya setelah Ibu presentasi ini, sama ya, yang Ibu sudah sampaikan di Serelia tadi, mengerjakan LKPD, membuat presentasi PowerPoint untuk minggu depan. Konten PPT-nya itu sama, ya, pengertian umbi, jenis umbi, manfaat umbi, lalu yang keempat olahan makanan atau minuman dari umbi, kemudian teknik pengolahan, dan yang keenam adalah alat pengolahan. Ya, ini yang umbi-umbian. Lalu yang terakhir nih teknik pengolahan. Jadi teknik pengolahan itu dibagi 2, ada teknik pengolahan panas basah atau moist heat method, dan yang kedua adalah teknik pengolahan pangan panas terik atau dry heat. Baiklah. Tugasnya apakah sudah paham semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, jadi nanti untuk buat PPT-nya udah Belum tahu ya paham, Bu. apa aja ya. Coba alamin apa yang belum paham. Tadi kan Lamin di kelompok apa? Ya, Bu. Saya di Lamin tadi di kelompok umbi-umbian. Ya. ya sama Jadi Bu apa yang Citra. tidak yang belum Sama dipahami? Evi ya, sama Citra. Iya. Nah, nanti kan kamu di pertemuan selanjutnya harus buat presentasi nih, Nak. Gitu. Apa yang belum paham? Jadi, nanti Bu membuat PowerPoint-nya tentang umbi-umbian. Mana tadi? Umbi. Nah, ini. Nah, nanti di dalam PowerPoint itu harus ada tentang umbi jalar, umbi kayu, talas, dan kentang. Baik. Nah, itu nanti. Nah, ini kontennya nih, Lamin nih. Kamu harus ada seperti ini di dalam PowerPoint-nya. Oke. Kalau sudah semua udah paham ya, Nak? Ya, Bu. Kalau sudah paham, berikutnya Ibu akan memberikan materi yang harus kalian kerjakan. Ya, jika belum silakan kalian kerjakan. Ibu suaranya terputus-putus. Apakah sekarang suaranya kedengeran? Terdengar, Bu. Nah, jadi ini buat tugas minggu depan. Presentasinya sekarang kalian kerjakan LKPD, Ibu beri waktu 10 menit. Gampang banget dan dikumpulkan hari ini juga. Ayo, semuanya mengerjakan.
suara Ibu putus-putus nggak, Nak? Enggak, Bu, sekarang. Enggak ya. Oke, ini waktunya sudah 5 menit. Sudah semua mengerjakan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke, kumpulin ya, kumpulin. Amin, ayo mana sini Lamin? Udah selesai belum? Kumpulin, Nak. Belum, Bu. Belum. Ya. Oke, Ibu hitung sampai 10 ya. Selesai tidak selesai harus dikumpulkan. Ya, pokoknya Ibu kalau sudah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ayo Lamin. Ya, 1. Oke. Ya. Sudah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari teman kalian. Oke, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.